5, 4, 3, 2, 1, go! Acara wisuda virtual SMP Islam Terpadu Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020 yang mengusung tema Suksesmu Hasil Kesempurnaan Doa, Kerja Keras dan Loyalitas akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara wisuda virtual ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan sudah bergabung dalam acara ini. Sebelum acara wisuda virtual ini dimulai, perkenankanlah kami membacakan tata tertib dalam acara ini. 1. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara hingga selesai. 2. Wisudawan memakai seragam wisuda dan orang tua memakai baju formal. 3. Host akan mematikan suara peserta. Jika ada pertanyaan, silahkan mengirimkan pesan pribadi kepada host atau co-host. 4. Seluruh peserta mengatur posisi kamera agar terang dan tidak black light. 5. Seluruh peserta diharapkan terus mengaktifkan video untuk keperluan rekaman dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda virtual kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah masih taat dan patuh mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang kini beserta seluruh peserta wisuda virtual, baik yang hadir maupun mengikuti via Zoom dari kediaman masing-masing dalam acara wisuda virtual kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020 yang mengusung tema Suksesmu Hasil Kesempurnaan Doa, Kerja Keras dan Loyalitas. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Dr. Andes Heri Purnomo selaku Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala SMP IT Pesantren Nurul Rahman, Dewan Guru SMP IT Pesantren Nurul Rahman, Bapak dan Ibu Wali Murid serta segenap siswa SMP IT Pesantren Nurul Rahman yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk dapat mengikuti acara wisuda virtual kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Untuk memulai acara wisuda virtual ini, marilah kita bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim.
Baiklah hadirin yang kami hormati, kita menuju acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Seluruh hadirin yang berada di ruangan ini kami persilahkan untuk berdiri. SMP Islam Terpadu Nurul Rahman, SMP Islam Terpadu Nurul Rahman, tempat kami belajar dan menuntut ilmu dengan akhlak mulia.
Kami ingin menjadi generasi Rabbani untuk agama Islam dan negeri ini. Maju, maju, SMP Nurul Rahman. Hidup ini adalah perjuangan. Kerja keras untuk meraih cita bersama Allah. Kita pasti bisa. SMP Islam terpadu Nurul Rahman. SMP Islam terpadu Nurul Rahman. Kami ingin menjadi generasi Rabbani untuk agama Islam dan negeri ini. Majulah bersama SMP Nurul Rahman meraih masa depan. Adalah sambutan dari Kepala SMP IT Pesantren Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI. Kepada Bapak Ahmad Basyari MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Yang terhormat Bapak Ibu Guru KMN selaku Direktur Perguruan Tinggi Nurul Rahman. Yang terhormat Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Umum Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Yang terhormat pula para dewan guru, para orang tua, para siswa, anak-anak kami, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara tidak langsung. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir di ruang ini, baik langsung maupun tidak langsung, pada acara wisuda virtual yang diselenggarakan oleh SMP Pesantren Nurul Rahman pada angkatan ke-14. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, kesempatan ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas penyelenggaraan wisuda ini secara virtual, mengingat pada saat ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Kemudian hal lain juga yang ingin kami sampaikan, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para bapak-bapak ibu sekalian dan juga anak-anak yang tercinta atas segala kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi anak-anak itu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini 121 siswa akan kita lepas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar proses PBM yang diselenggarakan oleh SMP Nurul Rahman, kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami yakin selama proses pendidikan 3 tahun yang diikuti oleh putra-putri Bapak, banyak hal, banyak dinamika yang muncul di tengah perjalanan. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang besar. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruang maupun yang ada di rumah,
menyelenggarakan wisuda ini sengaja hanya 5 orang yang kami hadirkan secara langsung. Mereka inilah yang kita anggap menurut pengamatan penilaian para dewan guru yang dianggap sebagai siswa dengan predikat lulusan tahun 2019-2020. Yang pertama adalah siswa teladan putra atas nama Bagus Muhammad Rizky Fadilah. Kemudian yang kedua, siswa teladan putri atas nama Raina Raudatul Jannah. Kemudian yang ketiga, siswa dengan nilai terbaik atas nama Alika Humayma. Yang keempat, siswa dengan hafalan terbaik putra atas nama Fadlan Geni. Yang kelima, siswa atas nama Nada Amatul Wahid. Para hadirin, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya banggakan, capaian-capaian yang telah dicapai oleh anak kita pada prinsipnya itu adalah sebuah bonus dari suatu proses pendidikan. Karena menurut kami yang terpenting dari pendidikan adalah bagaimana pendidikan yang diselenggarakan di SMK ini sanggup melakukan perubahan. Perubahan bukan hanya terjadi pada anak-anak kita, tapi juga perubahan terjadi pada semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Anak-anak kita harus berubah, kepala sekolah harus berubah, guru-guru harus berubah, satpam harus berubah, obet pun harus berubah, dan juga para orang tua pun harus berubah. Perubahan dari yang berubah menuju. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan seorang arkeolog dan pembahasa arkeologi yang dikutip oleh Profesor Yusuf Kobuhi dalam salah satu buku. Letak mengatakan bahwa saya sering melakukan penggalian terhadap benda-benda perubahan, dan dalam proses penggalian tersebut saya juga sering menemukan sebuah kota tanpa istana. Saya juga sering menemukan sebuah kota tanpa istana, tapi saya belum pernah menemukan sebuah kota tanpa kota. Artinya pernyataan ini betapa kebutuhan kepada agama adalah merupakan kebutuhan fundamental bagi manusia, dan keberadaan agama dalam diri kita tidak bisa tergantikan oleh perang. Jadi oleh karena pesan kami kepada 121 siswa yang kita lepas pada hari ini, dan juga kepada orang tua, para bapak-bapak ibu sekalian, harapan kami 3 tahun kita melakukan proses penanganan, membangun budaya. Kita harapkan segala apa yang telah kita lakukan selama 3 tahun tersebut, agar supaya nilai-nilai dan budaya itu harus terus kita pertahankan. Para hadirin rahimahullah, maka pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak kita yang kita lepas pada hari ini. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Demikian, lebih kurang sama maaf. Saya ingin dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Basyari MPDI yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, yaitu Bapak Engku Rusdi AKMM. Kepada Bapak Engku Rusdi AKMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dengan acara yang sangat sederhana dan terbatas dalam kondisi force majeure, keadaan di luar kekuasaan kita masih bisa melaksanakan wisuda angkatan ke-14 SMP IT Nurul Rahman, perguruan unggul Nurul Rahman di bawah Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara virtual. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga dan para sahabatnya, tentunya ikut-ikutnya termasuk kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan pagi ini yang kami hormati Bapak Heri Purnomo sebagai Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, kemudian Bapak Ahmad Basyari sebagai Kepala SMP IT Nurul Rahman, kemudian Ketua Panitia beserta jajarannya, para bapak, ibu guru yang hadir, termasuk wabil khusus tentunya orang tua dan wakil dari siswa-siswi yang insya Allah mengikuti secara langsung acara ini di tempat kita ini. Pada kesempatan ini saya ingin mencuplik satu baris saja dari Gurindam 12. Kalau Bapak Syarif ini bicara masalah kota, tidak mungkin ada tanpa agama ya. Raja Ali Haji ini termasuk penjaga lama ya. Beliau menjaga di Pulau apa namanya? Di daerah Riau, Tanjung Pinang. Dan satu baris dari Gurindam 12 mengatakan bahwa kalau anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Ini satu baris, tapi berat sekali atau dalam sekali maknanya dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita tahu di era sekarang ini telah terjadi pergeseran peran pendidikan. Kalau dulu lebih kepada teacher centered, sedangkan sekarang harus bertumpu pada student centered. Jadi kewajiban untuk belajar itu terdapat di siswa.
sedangkan mengajar terdapat pada guru. Tetapi kalau kita lihat, guru juga siswa, gitu. Benar? Jadi guru juga itu siswa, dan bahkan semua kita adalah termasuk murid yang harus terus belajar. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini proses belajar mengajar, proses belajar ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini merupakan bekal yang sangat penting bagi anak-anak kita. Mereka harus merasa bangga, harus merasa bersyukur bahwa apa-apa yang didapatkan di Nurul Rahman ini membuat mereka lebih dewasa untuk menghadapi tantangan-ketantangan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu berapa lama ini peristiwa ini, nggak tahu kita. Tapi kalau kita sudah biasa menghadapi, kalau kita sudah biasa mandiri, terutama dalam proses belajar, ini merupakan ada peluang di situ. Sekarang mungkin bisa kita katakan juga ya setengah homeschooling betulnya. Tidak ada keuntungannya Pak bagi anak-anak yang dia selama dalam pendidikan dia terikat dengan apa namanya hal-hal yang bersifat prosedural dari jam 7 sampai jam 4. Sekarang mereka bisa ini dengan melakukan disiplin pribadi, ya. Nah, setelah ini anak-anak kita akan masuk ke SMA. Masuk SMA mungkin program juga begini juga ini, ya. Nah, mudah-mudahan dengan bekal yang kita dapat dari proses atau keadaan ini, kita bisa menggunakan sebagai batu loncatan atau bahan kita untuk maju ke masa yang akan datang. Ada kata-kata Einstein mengatakan, the real knowledge is experience. Jadi ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah pengalaman. Bapak tahu kalau nggak ada peristiwa ini kita mungkin nggak tahu ini yang begini nih. Jarak jauh mungkin kita tidak tahu, tapi kita tidak pernah praktekkan. Kita bingung kan? Nah, sekarang tadi saya bisik-bisik Bapak Sari. Apa-apa yang sudah kita biasakan setiap hari sini bisa nggak kita lakukan? Misalnya setiap pagi ada pertemuan ya, sharing. Lakukan Pak, lakukan. Nah begitu juga kalau kita lihat tadi dari kata-kata kalau anak tidak dilatih sudah besar bapaknya letih, artinya apa? Tumpuan sebenarnya untuk mendidik anak itu adalah orang tuanya. Nah sekarang orang tua ini sangat berat. Kenapa? Dia harus menjadi guru satu harian untuk anak-anaknya. Itulah Pak Ibu. Dan yang paling beratnya apa lagi? Mereka tidak mendengarkan omongan kita. Mereka melihat apa yang kita kerjakan gitu. Contoh misalnya, mereka biasa sholat duha di sini. Nah kalau misalnya orang tuanya nggak biasa, jadi masalah kan. Tapi mungkin jadi peluang. Oh, anak saya sholat duha, saya bisa juga sholat duha. Karena ada satu quote menyebut, good example is the best sermon. Contoh yang baik adalah khutbah yang terbaik. Jadi memang berat itu. Satu hari dia lihat bapak ibunya di rumah gitu. Misalnya bapak ibunya, kamu belajar gitu. Itu orang tuanya enggak gitu, hanya apa namanya chatting dan sebagainya gitu. Itu juga berat. Gitu. Nah ini saya lihat merupakan suatu apa namanya, merupakan bahan untuk kajian kita sebagai orang tua. Bagaimana ini memanfaatkan posisi apa namanya keadaan ini dengan sebaik-baiknya.
Jadi kita mungkin harus belajar. Karena tool of learning itu banyak sekali, ada seratusan itu. Antara lain kita bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Mungkin ada ceramah-ceramah yang bagus mengenai pendidikan, tulisan-tulisan yang bagus. Ada juga mungkin kalau kita nggak sempat baca buku, ada namanya slide share yang di-share begitu aja. Gitu. Banyak sekali yang dapat kita peroleh di sini. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kamusnya juga udah ada di situ kan. Di komputer tinggal apa artinya ini. Dan sebetulnya anak-anak yang sekarang, kalau mereka betul-betul dewasa, dia betul menyadari bahwa masa depannya adalah tergantung kepada dia, di tangannya, tergantung apa yang dilakukan hari ini, maka dia harusnya lebih cepat. Gitu. Ini nggak diganggu teman-temannya. Tapi ini membutuhkan suatu pembiasaan. Jadi oleh sebab itu, nah bagaimana ke depannya? Tentunya pesan kita kepada anak-anak kita. Pertama-tama tentunya kami dengan segala keterbatasan, mohon maaf atas pelayanan mungkin yang kurang. Karena kita juga sama-sama semuanya belajar. Semua kita belajar bagaimana melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, informasi yang ada. Nah, tentunya apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, bagaimana nanti pola akhlak, pola perilaku yang sudah kita bangun selama 3 tahun ini bisa memberikan bekas. Dia bisa memberikan suatu kebanggaan, suatu suatu ucapan syukur pada Allah, dan sebagai bahan bagaimana bahan yang akan selalu digunakan untuk menatap hari depan yang lebih cerah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguhlah tidak mungkin apa yang terjadi ini tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak akan sia-sia. Dan ini merupakan ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang ulul albab, dia selalu melihat fenomena alam ini dan sebagainya tidak dengan, tentunya tidak dijadikan Allah dengan sia-sia. Ini menguji iman kita. Kuat nggak kita? Kuat nggak kita? Oleh sebab itu kita pesankan kepada anak-anak kita, ya, yang baru selesai, yang tidak sempat kita antarkan secara menyeluruh, jangan berkecil hati. Ya, kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Ini belum apa-apanya. Belum. Mungkin ada ujian yang lebih besar lagi ke depan. Inilah membuat kita lebih matang, lebih dewasa. Apa ciri-ciri orang yang dewasa? Orang dewasa adalah orang dia yang meyakini bahwa apa yang dia kerjakan hari ini merupakan dasar untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Setiap orang yang memiliki rumah, dia nggak punya uang, dia harus membayar uang muka, down payment. Anggaplah ini sebagai uang muka. Dan tentunya kita berharap juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, mohon bersabar. Bersabar menghadapi anak-anak kita. Anak-anak kita beda-beda ini. Ada yang mandiri, ada yang masih harus dibimbing ya. To look after, makanya dikatakan pendidikan itu antara lain to look after, membimbing, menuntun, to cultivate, mengembang suburkan. Jadi memang kayak kita memelihara tanaman di rumah gitu. Nah, sekarang tanaman kita ada di rumah ini, anak-anak kita. Tapi yakinlah bahwa dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke depan untuk pendidikan lebih lanjutnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna masa yang akan datang. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan kegiatan kita yang kita lakukan ini tidak mengganggu proses belajar anak-anak. Jadi jangan sampai situasi yang ada membuat anak-anak kita proses belajarnya terganggu. Mari sama-sama kita bantu anak-anak kita, baik bapak dan ibu, orang tua maupun kita. Tentunya kita berharap jangan putus tali silaturahim ya kepada guru-guru yang ada di sini, orang tua yang ada di sini. Nasihatnya diingat gitu. Jadi ketika misalnya kita salah melangkah, ingat Pak Fauzan, ingat Pak Fauzi, ingat Pak Basyari, dan ibu-ibu bapak yang tidak bisa saya sebut. Ingat pesan-pesan beliau. Itu yang akan membuat kita berhasil di masa yang akan datang. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para siswa kelas 9 ya, yang yang akan meninggalkan kita untuk sementara. Kemudian juga selamat kepada bapak, ibu, orang tua. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengertiannya dalam kondisi yang serba menyudut kita pada hari. Tapi yakinlah setiap kesulitan mesti ada jalan keluarnya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM yang telah berkenan memberikan sambutannya. Para hadirin serta seluruh peserta wisuda virtual yang kami hormati, marilah kita menuju acara yang telah sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara inti, yaitu prosesi wisuda kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM, Bapak Dr. Andes Heri Purnomo, Bapak Ahmad Basyari MPDI, kami persilahkan untuk melakukan prosesi wisuda. Alika Humaira, perwakilan dari kelas 9A. Nada Amatullahi Kamila, perwakilan dari kelas 9A. Raina Raudatul Jannah, perwakilan dari kelas 9B. Fadlan Gani Ramadan, perwakilan dari kelas 9C. Bagus Muhammad Rizky Fadila, perwakilan dari kelas 9D. Kita akan mendengarkan pembacaan ikrar oleh Ananda Bagus Muhammad Rizky yang diikuti oleh seluruh wisudawan di tempat masing-masing. Seluruh wisudawan dipersilahkan untuk berdiri. Capek gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman adalah generasi penerus bangsa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman bersedia mengamalkan ilmu dan nilai yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman akan bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam dan senantiasa menjaga kehormatan dan martabat alma mater. Seluruh wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Bagus Muhammad Rizky Fadilah yang telah membacakan ikrar. Kiranya ikrar yang telah dibacakan menjadi sebuah komitmen bagi seluruh wisudawan setelah menyelesaikan pendidikannya di SMP IT Pesantren yang kami hormati. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penganugerahan siswa berprestasi SMP IT Pesantren Nurul Rahman yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Fauzan LC. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu yang patut kita banggakan semua. Dari anak-anak yang kita undang pada hari ini mewakili teman-teman angkatannya angkatan 14, maka dengan bangga dan patut kita apresiasi bersama. Pertama, untuk siswa teladan putra diberikan kepada Ananda Bagus Muhammad Rizky Fadilah. Untuk Ananda Bagus dimohon kesediaannya untuk bisa maju bersama ayahanda yang mewakili atau orang tua yang mewakili, silakan. Dan dimohon kesediaan Bapak Teguh Rusdi KMM untuk memberikan penganugerahan siswa teladan SMP IT Pesantren Nurul Rahman kepada Bapak Teguh Rusdi. Mohon kesediaan.
Dimohon menunggu. Silakan bangkit satu tempat. Untuk selanjutnya siswi teladan diberikan kepada Ananda Raina Raudhatul Jannah, dan dimohon kesediaan Bapak Ahmad Basyari, Bapak Kepala SMP IT Pesantren Nurul Rahman untuk memberikan. Selanjutnya terima kasih kepada Raina dan Bunda yang mendampingi. Selanjutnya siswa atau siswi dengan nilai tahfidz tertinggi terbaik diberikan kepada Ananda Alika Humaira. Oh ya, maaf, kami ulangi. Siswi dengan nilai terbaik diberikan kepada Ananda Alika Humaira. Kepada Ananda Alika Humaira dipersilakan beserta Bunda yang mendampingi. Dan dimohon kesediaan Bapak Dr. Seni Purnomo untuk memberikan. Untuk selanjutnya pemberian siswi dengan hafalan terbaik diberikan kepada Nada Amatullah Kamila. Kepada Ananda Nada Amatullah Kamila beserta Bunda yang mendampingi dimohon untuk bisa berada di podium atau di panggung. Kami mohon kesediaan Pak Presiden kembali untuk memberikan. Sambil dibuka ininya, Bapak biar sedikit Pak, biar mudah terlihat ya. Untuk selanjutnya siswa dengan hafalan terbaik diberikan kepada Ananda Fadlan Gani atau Fadlan Gani, Fadlan Gani Ramadan beserta Bunda yang mendampingi dimohon kesediaannya. Mohon kesediaan Bapak Ahmad Basyari. Baik, terima kasih Ananda Fadlan serta Bunda. Cukup seperti ini Bu Dia. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada anak-anak yang berhadir pada kesempatan wisuda virtual pada
pagi hari ini. Semoga senantiasa terus berprestasi dan membawa kebanggaan bagi orang tua, nusa, dan bangsa serta agama. Terima kasih kepada Pak Rusdi, Pak Heri, dan Pak Beshari atas waktunya, dan kepada seluruhnya dimohon kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada wisudawan yang mendapatkan penghargaan. Baiklah hadirin, sebagai rangkaian penutup acara, kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Fauzan LC untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rusdi yang selaku Direktur Perhubungan Rakyat, serta Pak Syahid PDI selaku Kepala SPIT Besar Perhubungan Rakyat, dan Bapak Antasari Perdomo selaku Sekretaris Umum Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta yang telah berkenan hadir. Ayah bunda, wakil dari para wisudawan, anak-anakku para wisudawan, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Pada kesempatan wisuda virtual pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermunajat memohon pada Allah. Di tengah kondisi seperti ini kita harus kuat, dan kita hanya bisa kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadamu. Kami sadar ya Allah bahwa tiada sesuatu yang kebetulan yang ada di dunia ini. Maka semata-mata ini semua terjadi karena kudrah dan keinginanmu ya Allah. Kami mohon kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini yang penuh cobaan dan rintangan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua, jadikan kami guru yang senantiasa ikhlas mendidik, ikhlas membina anak-anak kami, dan jadikanlah setiap anak-anak kami mutiara-mutiara bertasbih kami untuk senantiasa mengabdi kepadamu. Jadikanlah ya Allah usaha-usaha yang kami lakukan selama ini untuk menjadikan bentangan sajadah kami di jalanmu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu yang Rahman, yang Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami, anak didik kami. Kami sebenarnya tidak tahu di mana mereka akan melangkah dan di kapan mereka akan sampai. Tapi sungguh kami hanya berharap cinta-Mu, ridha-Mu. Mudahkanlah langkah-langkah anak kami, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini. Karunialah kami kemampuan untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Rabb, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al min ba'di tafarruqina tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha wa sahhaltaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sahhilna wa sahhil umurana
وأمور والدينا وأمور أبنائنا وأمور هذا المعهد والمدرسة نور الرحمن ما دامت السماوات والأرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak sehingga kami senantiasa mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkan juga kepada kami yang batil adalah batil sehingga kami dapat menjauhinya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi yang saleh dan salihah, permata bagi kami, permata bagi agama, permata bagi bangsa dan negara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirnya kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana wa taqabbal du'aana, Rabbana istajib du'aana, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin serta seluruh peserta wisuda virtual yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara wisuda virtual kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020 yang bersama-sama telah kita ikuti. Semoga acara ini berkenan di hati para hadirin dan seluruh peserta, dan akan menjadi kenangan terindah bagi wisudawan, dan semoga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin dan seluruh peserta wisuda virtual ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.